Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun sedang berpuasa, kita semua harus tetap semangat belajar ya. Yuk, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan teknologi komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berkomunikasi. Maka dari itu, manusia disebut makhluk sosial. Komunikasi itu dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Alat komunikasi pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang tentunya berbeda. Alat komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini adalah kentungan, beduk, dan surat. Dan masih dipakai di pos ronda ataupun di pedesaan. Kentongan terbuat dari kayu. Kentongan dibunyikan dengan cara dipukul dengan kode-kode tertentu. Ini kode-kodenya. Anak-anak, kalian tahu tidak? Pada zaman dahulu, surat ditulis di daun lontar, kemudian dimasukkan ke bumbung atau tempat dari bumbu kecil, lalu surat dikirimkan seseorang kepada orang yang dituju dengan berjalan kaki ataupun naik kuda. Pada saat ini, surat ditulis di atas kertas. Surat dikirimkan melalui kantor pos, lalu petugas pos akan mengantarkannya ke alamat yang dituju. Pada zaman dahulu, orang-orang sering sekali mengalami kesulitan berkomunikasi jarak jauh. Dengan perkembangan zaman, adanya penemuan-penemuan di bidang komunikasi pada saat ini menjadikan kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Komunikasi pada zaman sekarang ini misalnya handphone, telegram, faksimil, radio, televisi, dan internet. Alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi merupakan semua media atau alat yang digunakan tidak hanya untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, namun juga bisa menghasilkan informasi. Alat komunikasi pada zaman dahulu misalnya daun lontar, asap, beduk, lonceng, dan kentungan. Adapun komunikasi modern antara lain faksimil, radio, koran, televisi, telepon, handphone, komputer, dan internet. Perkembangan telepon. Telepon adalah alat komunikasi jarak jauh. Penemunya adalah Alexander Graham Bell. Dia seorang guru kebangsaan Amerika Serikat, kelahiran Skotlandia, Inggris. Pada masa lalu, telepon yang digunakan adalah telepon engkau. Telepon ini digunakan dengan cara memutar nomornya satu persatu. Setelah berkembang, beralih ke telepon digital. Cara menggunakannya yaitu dengan menekan tombol pesawat telepon tersebut. Pada saat ini sudah ditemukan alat komunikasi yang tanpa kabel yang disebut dengan handphone. Handphone atau HP ini lebih praktis karena dapat dibawa kemana-mana. HP dilengkapi berbagai menu atau fasilitas, misalnya Short Message Service atau SMS atau pesan singkat. Kita tinggal menulis pesan kemudian mengirimkan ke nomor HP yang kita tuju.
Di dalam HP juga ada beberapa menu-menu menarik yang dapat kita gunakan dengan baik. Dengan menu-menu tersebut, kita harus bisa menggunakan HP dengan bijak ya. Mendownload atau membuka situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk kita. Perkembangan alat komunikasi tulis. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan kulit hewan, daun, kayu, kain untuk penulisan surat. Lalu berkembang surat ditulis di kertas dan dimasukkan ke dalam amplop yang dibubuhi oleh perangko. Kita harus pergi ke kantor pos untuk dapat mengirimkan surat tersebut. Jangan lupa mencantumkan alamat tujuannya harus dengan jelas dan lengkap supaya bisa sampai kepada penerimanya. Saat ini, surat tidak harus ditulis di atas kertas, tetapi surat juga bisa ditulis dan dikirimkan lewat jaringan internet. Surat ini dikenal dengan surat elektronik atau surel. Kita juga dapat mengirimkan pesan singkat melalui ponsel yang disebut dengan SMS. Komunikasi masa kini. Saat ini sudah banyak alat atau tool yang tergolong ke dalam media komunikasi modern. Salah satunya adalah alat komunikasi perpesanan. Beberapa layanan aplikasi yang kita kenal diantaranya BlackBerry Messenger, Line, dan WhatsApp. Aplikasi penyampaian pesan dapat bekerja jika terdapat jaringan internet. Aplikasi penyampaian pesan ini dapat berupa teks suara maupun panggilan. Dari pembelajaran kita hari ini, kita semua jadi tahu ya tentang alat komunikasi berupa telepon maupun surat, beserta perkembangannya. Anak-anak hebat, terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Selamat berpuasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!